Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 7, baru kali ini Bapak akan buat tayangan video ya terkait dengan materi kita, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Sebetulnya ini sudah, saya yakin Bapak yakin kalian sudah mengetahuinya dan sudah hafal ya terkait dengan materi ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak minta mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kalian serap dengan baik, dan semoga aja pandemi ini bisa segera berakhir. Mari berdoa dulu, silahkan dimulai. Oke, cukup. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan mempelajari bilangan dengan tanda ya. Bilangan dengan tanda. Nah, ini dia. Jadi di sini ada dua suhu ya, ada dua termometer, di mana setiap masing-masing termometer ini suhunya berbeda. Yang di samping kiri di Dieng ini suhunya adalah minus 2 derajat Celcius, dan sedangkan di Surabaya adalah 27 derajat Celcius. Nah, termometer di samping ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Apa jawabnya? Nah, otomatis kalau kita lihat termometer ini, maka yang lebih tinggi adalah 27 derajat. Yang lebih rendah adalah minus 2 derajat. Ingat ya, jadi ada tanda ini tidak ada tandanya, ini ada tandanya minus. Nah, itu jadi yang membedakan. Oke, kita lanjut. Ya, sebenarnya saya hapus dulu. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Nah, ini dia penjelasannya. Jika suhunya 2 derajat di bawah 0, ini kan ketetapan kita tadi ya. Jika suhunya di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif, atau sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius. Dibacanya bisa minus, bisa juga negatif, yaitu minus 2 derajat atau negatif 2 derajat. Jika suhunya 27 derajat di atas 0, maka kita gunakan tanda plus. Dapat ditulis plus 27 derajat Celcius dan dibaca plus 27 derajat Celcius atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan itu memiliki tanda positif dan negatif, maka disebut secara berturut-turut adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Cuma bedanya, kalau di sini bilangan positif biasanya tanda plus tidak kita ikutkan, berbeda dengan bilangan negatif. Kalau negatif pasti dia ada tanda min di depannya. Itu ya. Oke, coba kita latihan soal di sini. Oke. Nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Perhatikan kalimatnya. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding 0. Dengan kalimat lebih tinggi, ya, logika kita akan berpikir seperti ini. Kalau lebih tinggi di atas 0, berarti dia bernilai positif. Jadi, ini kalau ditulis adalah plus 6,5 derajat Celcius. Ya. Nih, karena dia dari kalimat lebih tinggi. Ya. Sekarang yang nomor 2, suhu 10 derajat lebih rendah dibandingkan 0. Ini kata kunci kita, lebih rendah dibanding 0. 0 itu adalah standarnya. Lebih tinggi itu positif, lebih rendah itu adalah negatif. Berarti kita tulisnya gimana? Negatif 10 derajat Celcius. Sampai sini sepertinya tidak ada kesulitan ya. Bisa berlanjut. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oh ya, betul, maaf, belum saya hapus. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan tanda positif dan negatif. Perhatikan ketinggian Gunung Semeru ya. Ketinggian Gunung Semeru ini terletak di atas permukaan laut dengan tingginya itu 3.676 meter di atas permukaan laut. Dan kedalaman Palung Jawa berarti yang ada di bawah air, ini adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut.
ditetapkan titik pangkalnya atau standarnya itu adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, kalau Gunung Semeru itu tingginya berapa tadi? 3.676 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ini adalah patokannya ya. Permukaan laut di patokannya alias titik nol. Berarti kalau di atas titik nol ya, di atas permukaan laut, di atas titik nol, berarti dia bertanda positif. Plus 36 3.676. Bagaimana jika Palung Jawa? Palung Jawa itu berada di mana? Berada di bawah laut atau di atas laut? Kalau berada di bawah laut, berarti dia berada di bawah titik nol. Kalau berada di bawah titik nol, berarti dia bernilai negatif. Berarti negatif 7.140. Gini ya. Oke. 7.140 meter. Begitulah cara menyatakan suatu bilangan, suatu tanda jika bilangan tersebut tidak ada tanda negatif atau positifnya. Jadi kita harus membaca dengan jeli setiap kalimat yang diberikan. Gitu ya. Mari kita lanjut ke ke halaman selanjutnya. Oke. Nah, sekarang ditetapkan titik A ini sebagai titik pangkalnya 0. Nah, ini titik pangkal. Titik 6 km di sebelah timur A sebagai titik plus 6 km. Jadi ini di sebelah timur titik A ya. 6 ini sebelah timur titik A, ini kan ke timur ya. Ini dinamakan plus, sedangkan kalau ke barat dia dinamakan dengan minus. Jadi di sebelah timur titik pangkal, titik 0 ini berarti dia bernilai positif. Kalau ke kiri berarti bilangan negatif. Gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjut berdasarkan contoh di sana yang satu tadi, bagaimana kalau titik minus 7 km dan positif 2, km dalam menyatakan posisi di mana pada garis. Tunjukkan nilai tersebut dengan tanda panah ke atas, kemudian nyatakan dengan kata-kata. Oke, kita cek negatif 7, berarti ke kiri apa kanan? Ke kiri. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ini titiknya. Kita tandai dengan panah. Dan kita gunakan dengan kata-kata. Berarti kata-katanya gimana? Berjarak 7 km di sebelah barat titik A. Ya, itu tulisannya. Silahkan tulis sendiri ya nanti. Kemudian untuk plus 2,5 ya kita ambil. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kalau setengahnya kita ambil sini. Nah, ini kita panah. Berarti ini titik selanjutnya. Ini namanya plus. Ini tadi negatif 7 km ya. Kilometer. Dan ini adalah positif 2 km. Kalau kita gunakan kalimat, jadi gimana? Jarak 2 km, 2,5 km di sebelah timur titik A. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Mari kita lanjut. Kemudian, nah, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Jika kalau rugi 500 rupiah ya, kita nyatakan dalam bentuk bilangan positif atau negatif. Rugi 500 rupiah. Jika untung 400 rupiah dinyatakan dengan plus 400. Berarti kalau rugi itu gimana? Kalau rugi itu adalah negatif 500 ya. Berarti kalau rugi negatif 500 rupiah. Nah, sekarang nomor 2. 30 menit dari sekarang. Jika ya ini perhatikan kalimatnya. Jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif 20 menit. Lalu ya, yang lalu berarti yang sudah kita lewatin. Nah, kalau yang sudah dilewatin berarti negatif 20 ya. Kalau 30 menit dari sekarang berarti plus 30 gitu ya.
Oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3, 4 derajat lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini jika 3 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu kemarin. Lihat kalimat lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau lebih tinggi ini berarti bernilai ini ya, plus 3 derajat. Berarti kalau lebih rendah itu berarti negatif 4 derajat gitu ya anak-anak. Oke. Negatif 4 derajat Celcius. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian nilai mutlak. Ini yang belum Bapak sampaikan kepada kalian, bahwa jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan yang diketahui ini dinamakan dengan nilai mutlak. Sebagai contoh, nilai mutlak dari plus 4 itu adalah 4. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 0 ya tetap 0. Nah, inilah dia. Nilai mutlak itu adalah ini, jaraknya. Jadi, kalau di sini plus 4, maka nilai mutlaknya adalah 4. Kalau di sini negatif 3, maka nilai mutlaknya adalah 3. Jadi, kamu juga dapat diingat nih, bahwa nilai mutlak itu sebagai bilangan tanpa tanda positif atau negatif. Ini dicermati. Itu ya. Itu yang dinamakan dengan nilai mutlak. Kemudian, sebagai contoh ya, ini berturut-turut tentukan nilai mutlak dari negatif 7 dan positif 5,2. Ingat tadi nilai mutlak apa? Nilai mutlak adalah bilangan yang tanpa tanda negatif atau positif. Nilai mutlak negatif 7 berarti itu 7, dan nilai mutlak plus 5,2 ya 5,2 itu sendiri ya. Jadi nilai mutlak adalah bilangan yang tanpa tanda positif atau negatif gitu ya. Itu yang dimaksud dengan nilai mutlak. Pak, gimana kalau nanti nilai mutlak dari negatif 10? Ya, nilai mutlak negatif 10 adalah 10 ya, gitu ya. Kalau nilai mutlak dari negatif plus 25 ya berarti 25. Seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjut. Terus ada pertanyaan, misalkan ini. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika menentukan, nah ini, tentukanlah bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 10 dan 2. Nah, kalau sudah tidak ada tandanya seperti ini, dan ditanya bilangan-bilangan itu berapa saja, berarti bilangan yang nilai mutlaknya 10 adalah bisa plus 10, iya toh? Bisa positif 10, dan juga bisa negatif 10. Ini namanya bilangan-bilangan yang menentukan tadi. Kalau 2 berarti bisa plus 2 ataupun negatif 2. Gitu ya. Ya, itu jadi menentukan bilangan yang diketahui nilai mutlaknya. Kita lanjut. Berarti, nah ini kita dalam membandingkan suatu bilangan yang harus penting kalian pahami. Bilangan-bilangan positif adalah lebih besar dari 0. Bilangan-bilangan negatif itu pasti lebih kecil dari 0. Bilangan positif mesti lebih besar dari bilangan negatif. Sekarang bagaimana jika ada 2 bilangan positif? Ya, jika ada 2 bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Kebalikan dengan bilangan negatif. Jika ada 2 bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar itu adalah bilangan yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu ya bilangan positif dan juga bilangan negatif, dan juga terkait dengan nilai mutlak. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Oke, cukup sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.